pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bapak. Siapa yang tidak hadir? Ani. Sama siapa lagi? Ada. Ani, kalau boleh tahu keterangannya apa ya? Ada izin belum? Sakit ya. Oke, terima kasih. Oh sudah ada ya Pak? Oh iya, ada, terima kasih ya. Terima kasih juga informasinya anak-anak. Mari kita doakan juga semoga Ani diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mungkin bisa dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih penyebab suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Coba dari anak-anak sekalian ada yang bisa menjawab tidak? Bapak. Oke, baik Wulan, silahkan untuk teman-temannya didengarkan ya. Teman ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi yang lainnya harap tenang, fokus untuk mendengarkan temannya. Karena berdakwahnya Nabi Muhammad itu secara Anak-anak diam dulu ya, didengarkan temannya terlebih dahulu. Nah itu temannya yang tidur bisa dibangunin ya. Kalau tidak, ya bangunin dulu. Nah siapa ini namanya? Wawa. Oke, Wawa mungkin bisa dulu untuk ke toilet untuk cuci muka supaya matanya lebih segar dan bersemangat untuk belajar lagi. Wawa bangun. Wawa bangun. Bapak. Oke, dan teman-teman yang lainnya jangan bahas yang lain dulu ya. Kita belajar, kita sebentar aja kok belajarnya. Setelah kita belajar selesai, kita akan istirahat. Dan silakan kalian mau main game, mau bercerita, mau gosip, nah ini sembarang kalian. Oke? Bisa didengar ya anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Baik Bapak, saya izin ke toilet dulu. Oke anak-anak, karena Wawa sudah kembali dari toilet dan juga kita sudah kembali semangat untuk belajar. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Biar rame kita ice breaking dulu. Nah, sebelum kita melaksanakan ice breaking, mungkin Bapak akan menjelaskan. Misalkan nih, Bapak bilang tepuk 1, tepuknya 1. Nah, kalau Bapak bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali. Sampai 3, tepuknya 3 kali. Tapi kalau Bapak bilang 3, nggak ada yang boleh nepuk. Kalau ada yang nepuk sampai, berarti itu nanti kita kasih hukuman, oke? Nah, misalkan Bapak bilang tepuk 3, harus nepuk. Kalau dia nggak nepuk, Bapak kasih hukuman. Oke, jadi bedanya kalau Bapak bilang tepuk, berarti tepuk tangan. Tapi kalau Bapak bilang cuma angka, berarti diam, jangan ada yang nepuk, oke? Baik Bapak. Oke, mungkin bisa berdiri terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, saya kita berdiri dulu, kita explain. Oke. Baik Bapak. Ingat ya tadi, apa yang Bapak bilang kalau Bapak bilang tepuk 1 dan tepuknya 1. Kalau Bapak bilang 1, 1. salah. Nggak tepuk berarti ya? Diam aja. Tepuk 1. Iya. Diam aja berarti ya, jangan 1 ataupun tepuk tangannya ya. Oke. Bapak coba deh untuk melatih fokus kalian. Tepuk 3. Lebih fokus lagi, jangan nampak. Tepuk 3. Oke. 2. Oke. Perhatikan lagi fokusnya ya. Oke, sekali lagi. 2 tuh kan. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Tepuk 3. 3.
3, 2. Oke. Iya salah, itu salah Pak. Oke. Diperhatikan lagi sekali lagi deh. Ya. Baru kita lanjut aja ya. Oke. Karena waktunya udah dekat jam istirahat. Tepuk 3. 1. Nggak ada suaranya tapi Bapak. Oke, tepuk 2. 2. Oke, pakai tepuk tangan dulu juga. Oke, kembali silakan duduk lagi ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu nggak kenapa Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Madinah? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Oke, Bapak silakan. Karena pada saat itu masih zaman jahiliyah. Oke, betul. Beri apresiasi dulu teman-teman. Oke, jadi salah satunya itu betul yang dibilang bahwa di zaman dahulu itu, di zaman Nabi Muhammad SAW, Islam itu belum rata untuk di bumi lah kita bisa bilang, karena Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau itu menyiarkan Islam itu di kota Mekah, dan itu pun beliau menyiarkannya secara tersembunyi-sembunyi karena di zaman itu masih zamannya jahiliyah, zaman kebodohan, orang-orang saling membunuh saudara sesama saudara. Jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan Islam. Nah, agama Islam, mengenalkan agama Islam. Oke. Ini ada materi, ada file PDF karena di sekolah kita proyektornya lagi diperbaiki. Jadi sekarang Bapak minta anak-anak untuk membuka HP-nya. Itu Bapak sudah ada kirim filenya di dalam Google Classroom. Nah, jadi anak-anak bisa buka. Di situ ada juga videonya. Mungkin anak-anak bisa menonton sebentar. Oke, sudah ditonton. Nah, jadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW kita bahas ini cuma 3 dulu ya. Yaitu beliau mendirikan masjid pertama di kota Yastrib. Kota Yastrib itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah yang biasa kita kenal sekarang. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad itu masih namanya kota Yastrib. Kemudian ada mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian yang ketiga adalah membuat piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah ke kota Madinah, beliau itu membangun sebuah masjid yang digunakan untuk menjadi salah satu pusat dari segi pemerintahan, dari segi pembahasan politik, dan semuanya berada di satu masjid yang beliau bangun. Mungkin yang kita kenal sekarang itu adalah Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Tapi jauh sebelum itu, pertama kali Nabi Muhammad SAW menginjak di kota Madinah, beliau itu membangun satu masjid, yaitu Masjid Quba. Di mana Masjid Quba itu beliau menggunakan untuk sholat pertama kali di masjid di kota Madinah, seperti itu. Dan kemudian yang menjadi pusatnya pada zaman tersebut yaitu di Masjid Nabawi, yaitu masjid kedua setelah Masjid Quba. Oke, selanjutnya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah pendatang dari kota Madinah, dan kaum Ansor ialah penduduk asli dari kota Madinah. Jadi di zaman tersebut di kota Madinah, beliau ini datang untuk mempersaudarakan, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Karena di kota Madinah masih terjadi peperangan antara sesama saudara, sesama kaum muslimin seperti itu. Dan juga untungnya di kota Madinah, sebelum beliau berdakwah atau hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah warga-warganya sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak seperti di dakwah di kota Mekah. Karena pada kota Mekah itu adalah dakwah pertama beliau, yaitu melalui dari rumah ke rumah, yaitu dari rumahnya para sahabat dan paling utama keluarga-keluarga beliau. Dan di kota Madinah, beliau pada saat datang itu sudah disambut dengan warga di
kota sana. Oke. Yang terakhir adalah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini untuk menghilangkan fanatisme, kesukuan dan menciptakan solidaritas yang kuat berdasarkan keimanan. Jadi ujungnya Piagam Madinah ini karena di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, beliau ini di kota situ masih ada kaum Yahudi yang lebih ibaratnya lebih dominan lah dibanding sekarang. Jadi lebih kuat dengan aturan-aturan kaum Yahudi. Jadi itu tujuannya Nabi Muhammad untuk membuat Piagam Madinah ini untuk membuat aturan hukum Islam, yaitu untuk ibaratnya mengamankan lah orang Islam yang ada di kota sana. Jadi tidak ada gangguan dari kaum-kaum lainnya dan sebaliknya dari umat Islam tidak mengganggu kaum lainnya seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja materinya ada 3. Kemudian karena Bapak tadi sudah jelaskan lagi, Bapak ingin bertanya sekali lagi, ada yang tahu tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Silakan. Untuk memperkenalkan ekonomi Islam yang ada di sana. Oke, ada lagi? Saya Oke, silakan. untuk memperkuat solidaritas di sana. Oke, betul. Ada lagi? Gak tahu Bapak. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak berterima kasih sudah berpartisipasi, hadir, mendengarkan baik materi pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa tadi Bapak ada mengirimkan tugas kalian, yaitu pekerjaan yang akan dikerjakan di rumah. Ada Bapak kirim di Google Classroom, jadi nanti bisa dikumpul di minggu depan ya. Oke. Selanjutnya mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bapak.